warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tentang konsep diri dan kepribadian. Nama anggotanya yang pertama saya sendiri, Dena Elok Flavia Pratiwi, kemudian ada Inde Sristia Triani, Huriyatul Khomsi, dan Kiki Monika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi konsep diri dan kepribadian menurut para ahli. Konsep diri menurut Biggio dan Beer mengemukakan perkembangan psikologis adalah perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan kepribadiannya menurut Zakia Darajat, kepribadian adalah semua unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan bulatan yang akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekankan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan konsep diri dan kepribadian. Konsep diri itu ada 5. Yang pertama, perkembangan dari sense of truth versus sense of mistruth. Yang kedua, perkembangan dari sense of anatomy versus shame and doubt. Yang ketiga, perkembangan dari sense of imitative versus sense of guilt. Yang keempat, perkembangan dari sense of industry versus inventory. Yang kelima, perkembangan dari sense of identity diffusion. Kemudian kepribadiannya ada 8 fase. Yang pertama, truth versus mistruth. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt. Yang ketiga, initiative and growth. Yang keempat, intimacy versus isolation. Yang kelima, identity versus identification. Yang keenam, industry versus inferiority. Yang ketujuh, generative versus stagnation. Dan ke-8, integrity versus despair. Selanjutnya akan dibacakan oleh Huriyatul Khomsi. Saya Huriyatul Khomsi akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan konsep diri dan kepribadian. Karakteristik konsep diri terdapat 2 tahapan, yaitu pada anak usia sekolah dasar dan pada masa remaja. Pada anak usia sekolah dasar, menurut Ronstreich terdapat 3, yaitu internal, aspek sosial, dan perbandingan sosial. Sedangkan pada masa remaja ada 5 tahapan, yaitu yang pertama abstrak dan idealistik, yang kedua differentiated, yang ketiga contradiction with themselves, yang keempat the fluctuating self, dan yang kelima real and ideal. Lalu selanjutnya karakteristik kepribadian. Menurut Eysenck terdapat 3, yaitu kepribadian ekstrovert, kepribadian introvert, dan yang terakhir kepribadian neurosis. Nama saya Kiki Monika. Di sini saya akan membacakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri dan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada 2, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu ada keadaan fisik dan kemampuan praktis. Keadaan fisik yaitu terdapat ada jenis kelamin, nama dan julukan, terus pakaian dan penampilan diri. Di dalam kemampuan praktisi ada usia kematangan, kreativitas, dan cita-cita. Faktor dari luar atau eksternal yaitu ada reaksi dari orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan seseorang, identifikasi terhadap orang lain, kelompok tujuan atau reference group, harapan-harapan, suku bangsa, hubungan antar keluarga, dan teman-teman sebayanya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu ada faktor endogen atau genetika atau biasa disebut sebagai pembawaan, dan ada faktor eksogen atau lingkungan. Faktor genetika yaitu metode sejarah atau riwayat keluarga, metode selektivitas keturunan, terus tuh ada konstitusi postur tubuh. Yang kedua ada faktor eksogen atau lingkungan, yaitu terdapat keluarga, faktor kebudayaan, pengaruh faktor pendidikan di sekolah, faktor ekonomi, faktor politik, faktor religi. Saya Idnus Ristiatriani akan membacakan materi tentang pengaruh perkembangan konsep diri dan kepribadian terhadap pendidikan. Secara filosofis, dapat dikatakan bahwa pribadi adalah aku yang sejati, dan kepribadian merupakan penampakan sang aku. Dalam bentuk perilaku tertentu, di sini muncul gagasan umum bahwa kepribadian adalah kesan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang diperoleh dari apa yang dipikir, dirasakan, dan diperbuat, yang terungkap melalui perilakunya. Banyak definisi tentang kepribadian, tetapi uraian paling lengkap adalah yang dikemukakan oleh G. W. Alport dalam buku Child Development, karangan Elizabeth Hurlock. Dikatakan bahwa kepribadian adalah organisasi atau susunan dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.